sekarang tanpa ditambah-tambahin, tanpa dikurang-kurangin. Kalau gue orangnya nggak mau fitnah orang, dosa. Hidup udah dosa, tambah-tambah dosa. Nggak boleh. Jadi kalau ngomong yang real-real aja lah, nggak usah pencitraan. Cemburu tidak. Kalau dibilang cemburu nih pasti ini bala-balanya Burik, kalau nggak bala-balanya si Pepere deh nih. Cemburu tidak, tapi kalian harus tahu namanya orang masih proses cerai, berarti belum ketuk palu, belum ingkrah. Nah, kalau ngedeketin laki yang belum ingkrah, ya berarti murahan. Gitu. Jadi kalau dikatain Pepere jangan marah lah, emang Pepere sekarang dia duit dari mana? Kerja kagak, kehidupan gak jelas. Gitu, mau kemana, mau pulang habis syuting. Iya, Sari ya nama aslinya. Nama aslinya Sari, nggak tahu kenapa jadi Babik Jah. Gak ngerti. Orang tuh pakai nama asli aja kayak gue, Nikita Mirzani, kebanggaan. Gak pernah diganti-ganti deh. Penggebukan si Tubang lagi proses. Jadi sekarang lagi tinggal nunggu satu saksi, yaitu Anlin Lin. Anlin Lin masih di Eropa sama lakinya. Nanti Anlin Lin pulang ke Jakarta, langsung dia bersaksi untuk kasus si Tubeles. Gitu. Jadi semua harus sesuai sama SOP-nya. Pernikahan saya resmi sudah, makanya baca di Google, resmi sudah ingkrah di Mahkamah Agung. Bala-bala Burik. Paham? Bala-bala Burik atau bala-bala Pepere, penyanyi dangdut itu, jangan asal ngetak-ngetik. Cek dulu di Google. Sudah resmi disahkan oleh negara Republik Indonesia. Kalau belum resmi, saya tidak mungkin mau melaporkan mantan laki saya yang PA itu ke Polres Jakarta Selatan untuk penelantaran anak. Paham ya? Sudah. Kapan pulangnya Kak Anlin Lin? Kak Anlin Lin pulangnya katanya pertengahan bulan Agustus, tapi kan dia harus karantina dulu 8 hari. Iya, ini mau pulang dulu istirahat, nanti jam 9 malam berangkat lagi kerja, syuting The Cafe. Bukannya Kak Gaby juga saksi? Iya, si Gaby War itu udah jadi saksi. Si Lia Taloki ya? Siapa mana ya? Lia Taloki itu juga udah bersaksi. Tinggal si Anlin Lin. Chelsea itu nanti malam juga akan dilaporkan di 2 tempat. Saya ngelaporin Chelsea juga, Kak Fitri ngelaporin Chelsea juga, dan sudah ACC sama Kochen. 99% Chelsea akan masuk penjara karena dialah yang pertama kali yang laporin Chen penelantaran anak fix gila akut kan. Iya Kak Fit, sabar. Jadi Chelsea itu jadi gini, kemarin tuh ya, kalau kalian cek kayaknya ada di YouTube juga. Kalau gue bilangnya Kak Fitri memberikan, padahal gue masih menyembunyikan bahwa dia itu tidak diberikan handphone, tapi dia itu dipinjamkan. Tapi gue tuh masih ngebelain dia supaya dia tahu diri. Ternyata dia nggak tahu diri. Dia live Instagram, dia maki-makilah gue, dia maki-makilah Kak Fitri. Terus gue bilang, Kak ini gimana, ini anak ini kok makin menggila ya. Ya udah biarin. Ternyata makin melebar. Ya sudah, akhirnya Kak Fitri sendiri yang ngomong bahwa handphonenya digelapin. Gitu. Begitu. Nah makanya kalau mereka itu kan berantem nggak pakai otak. Jadi apapun menurut mereka, dengan mereka bisa punya chat dari handphone Kafit yang ada diedit ataupun nggak diedit, jadi suatu kebanggaan buat mereka. Padahal kalau mereka mau baca Google, di situ kan jelas tuh pasal-pasal dan hukuman-hukumannya. Illegal access itu bisa dipenjara, dan itu pasal yang bisa dipenjara 8 tahun sampai 10 tahun.
Itu makanya kan gue bilang berkali-kali sampai gue bikin lagu kan Nikita Geng. Kalau kalian pahami liriknya itu, harusnya kalian belajar. Senang benar kalau ada yang laporin Chen penelantaran anak sini. Saya ajarin. Betul. Kak Fitri emosiong. Jadi nanti Chelsea akan dilaporkan oleh saya dan Kak Fitri atas illegal access. Nah, runtutannya nanti dapat semua tuh. Siapa-siapa yang sudah memposting, kayak si anak band yang udah nggak laku, Homo Kerdil itu, terus Pispot juga kena. Terus siapa lagi tuh? Poppy Kalong yang jadi pembantu di Amri kena. Mantan reseller bisa jadi kena. Terus akun yang dipegang sama Pispot bisa kena juga, runtutannya dapat. Walaupun dia tinggal di Singapura, tidak berani balik ke Indonesia, tapi itu akan bisa kena. Nanti kita akan bekerja sama dengan KBRI Singapura untuk menarik dia ke Indonesia gitu. Kalau saya dan Kak Fitri itu, kalau berantem atau perang tuh selalu pakai strategi. Kita harus lihat dulu lawan atau musuh mau melakukan apa. Ketika sudah pas dapat semua, baru kita laporkan gitu. Tidak ada borok yang dibongkar. Kalian cek lagi isinya apa. Ada nggak di situ yang saya bawa lari uang orang, atau saya ngebunuh orang, atau saya nipu orang? Tidak ada. Jadi yang kalian borok, yang kalian bilang borok atau aib itu tidak ada. Tidak ada. Itu hanya bala-bala geng sampah sama geng Pispot yang ngomong aib sama kebongkar buruk. Lu tuh cuman kalian pengikutnya. Kalau kalian cerna lagi kata-katanya, tidak ada aib, tidak ada borok. Boleh kalian cek lagi, kan ada tuh diposting di akun klenger-klenger itu. Coba aja cek, bener nggak kata saya. Kalau masalah mobil, buktikan saja mobil rongsokan itu bener nggak saya gelapkan. Nah, kalau si mantan lagi sayang PA itu masih punya utang ke saya sekitar 500 juta lebih, itu sampai sekarang belum dibayar pun saya nggak apa-apa, saya ikhlasin aja karena saya tahu mereka tidak punya uang gitu. Nah, kenapa sih sekarang saya laporkan? Karena mereka tidak bisa diam, mereka usil. Kalau mereka diam aja nggak akan saya laporkan. Kalau saya kan yang penting jangan diduluin. Kenapa banyak musuh? Saya nggak punya musuh. Musuh saya itu geng sampah semua. Artis-artis besar berteman semua sama saya kok. Nggak ada musuh saya. Coba dicek musuh saya siapa. Iya, jadi waktu itu si Chelsea pinjam HP karena HP bututnya dia rusak, lalu dipinjamkanlah sama Kak Fitri sampai handphonenya itu benar diservis. Ternyata handphone itu tidak dikembalikan, berasa itu miliknya gitu. Nggak taunya dia berkelompotan dengan geng sampah. Geng sampah seneng banget tuh, tersanjung-sanjung bisa megang itu handphone gitu. Nggak taunya sekarang mereka harus menghadapi risiko yang begitu besar karena illegal access itu jelas pasalnya. Gak berantem, gak makan. Perasaan gue kagak pernah berantem, gue makan-makan aja, belanja-belanja aja. Netizen tuh, bala-balanya tuh, kalau udah ngebelain gak dikasih makan lagi, kasihan. Chelsea itu siapa? Chelsea itu anak durhaka. Tidak ada yang ngasih dia. Waktu itu saya hanya menolong supaya nama dia nggak jelek-jelek banget walaupun udah jelek. Gitu loh netizen. Berarti chattingan itu benar. Makanya dengeri, chattingan itu tidak semua benar. Ada juga yang diedit sehingga kalian netizen bodoh ikut terbawa suasana. Gitu. Coba kalian cek lagi kata-katanya. Ada nggak di situ yang kalian bilang dengan bangganya aib kebongkar lah atau keburukan kebongkar? Ada nggak yang dibilang keburukannya, yang mana aibnya? Gitu. Kalau mau jadi pengikut kalian netizen, kalau mau jadi pengikut carilah artis yang bisa membawa perubahan untuk kalian. Jangan kalian follow artis yang bisa merusak mental kalian, apalagi lagi zaman pandemi.
ya kan, semua serba susah, banyak yang di PHK. Nanti kalau misalnya kalian ikut-ikutan, nah kalian bukan lagi belangsak hidupnya, udah mah yang miskin makin miskin, yang pengangguran tetap pengangguran, tidak akan membawa peningkatan dalam hidup. Ngapain? Burik sakit jiwa posting-posting foto sama iya, karena Burik itu basically ya, jujur dia itu mau syuting di mana kek, tidak ada yang mau berkawan sama dia. Fix, boleh kalian tanya sama kru TV bagaimana jahatnya dia mulutnya, apalagi sama teman-teman artis, apalagi sama artis sendiri. Orang udah lama banget dia mah berani banget, tapi cuma sekedar berani mulut gitu. Makanya dia tuh nggak pernah punya teman artis, diundang ulang tahun aja nggak pernah. Waktu itu kan gue ada ulang tahun, gue undang Kak Karen, dia nyolot, kok kamu gak undang aku? Lah kan lu bukan temen gue. Jadi kalau sama si Burik itu ngomong apa tuh nanti diputer-puterin, diputer balik seolah-olah dia selalu yang bener gitu. Jadi kalau sama Burik nggak usah diladenin, biar aja dia gila sendiri. Itu kan bipolar. Kelihatan pinternya Chelsea, kelihatan dari mana? Licik iya itu anak. Kalau aku nggak Burik badannya. Kalau netizen nggak pernah lihat artis secara langsung, nggak usah sosokan tahu. Nyai sehat-sehat, alhamdulillah sehat terus. Kalau mantan supir, dia malah mantan supir kurang ajar. Nih saya ngomong sekali lagi ya. Wahyu itu malah bawa kabur motor saya. Dan saya pernah laporkan dia di Polsek Mampang. Sampai sekarang laporannya masih ada. Dia juga pernah pinjam uang saya kurang lebih 5 jutaan dengan alasan katanya istrinya mau melahirkan. Tiba-tiba udah saya kasih, terus dia bilang katanya sakit, nggak bisa masuk. Ya udah, akhirnya 2 hari dia nggak masuk. Terus saya cari pengganti supir. Udah, habis itu nggak ada kabar. Saya teleponin, saya whatsappin, handphonenya mati, teleponnya mati. Saya pernah pegang KTP dia, terus saya samperin dong. Ternyata itu KTP dia cuma numpang di rumah orang, alias dia pakai alamat orang. Karena yang saya samperin ternyata si Wahyu tidak pernah tinggal di tempat tersebut. Begitu. Jadi makanya saya selalu bilang sama orang-orang yang mau berantem sama saya, tolong yang pintar. Lah kalau kayak gini kan mulut saya kan gak bakal diem dong. Tiba-tiba ada Wahyu lah, saya kaget lah, ini orang kemana aja saya cariin. Terus dia bilang katanya tidak pernah dipanggil untuk BAP. Bagaimana tidak pernah dipanggil? Orang saya pernah WhatsApp dia, Wahyu ini ada surat panggilan polisi ya untuk yang masalah KDRT. Dia gak mau datang gitu. Tiba-tiba dia menghilang. Terus saya dengar katanya ada yang bilang bahwa si Wahyu kerja sama mantan suami saya yang PA ini, yang sama dia sekarang, Preskon itu. Jadi saya nggak ngerti maksudnya mereka itu apa. Makanya buktikan saja lah kalau emang saya penggelapan. Dan itu kan kasusnya sudah SP3. Kalau ke pihak kepolisian kan meng SP3 kasus kan bukan semerta-merta, pasti ada bukti-bukti yang berarti ini tidak bisa dijalankan. Pertama, buktinya tidak kuat. Kedua, cuman bukti dari mulut doang. Kalau bukti katanya dari chat, ya silakan aja buktikan chat itu asli atau palsu gitu. Tapi yang jelas saya sama Kak Fitri, kalau saya akan melaporkan Chelsea di Jakarta Selatan, Kak Fitri akan melaporkan Chelsea di Tangerang karena TKP-nya di situ gitu. Ada Stasia, mana Stasia? Hai Stasia Borlali. Katanya Telina gaji 2 juta ditahan-tahan. 2 juta tahun 2018. Waktu itu, saat itu saya belum melahirkan. Lina itu cuma saya suruh jagain rumah. Gaji 2 juta 2018 mah, buset, gede banget. Udah itu makannya beda, sabunnya beda, softteknya beda.
Nah, ketika 2019 saya melahirkan, si Lina itu saya angkat menjadi suster, walaupun dia tidak punya basic suster, dia cuma pembantu. Gitu, saya naikin gajinya, saya tanya, Teh Lina mau gaji berapa? Dia sebutin 3,5. Saya bilang, ya udah 3,9 aja. Tiap bulan beli baju, tiap bulan kirim baju ke rumah orang tuanya buat anaknya. Saya juga sempat beliin dia motor, katanya anaknya biar gampang kalau mau ke sekolahan. Yang mana lagi kalian mau fitnah saya? Baru inilah artis pakai anduk di mobil saking sibuknya, bukan lagi sparking honey money. Dari manalah salah saya coba? Di mana salahnya coba netizen? Netizen mau ngomporin saya bukan orang idiot, saya nggak stupid, saya bisa ngejawab semua pertanyaan kalian. Tuh chat Celina 2019. Iya, jadi begini ceritanya. Si Lina itu kalau mau pulang ngancem-ngancem saya. Setiap sebulan sekali mau pulang. Saya bilang, Kafit, aku pecat aja ya si Lina ini. Kok makin lama makin songong. Nggak pernah mau diajak keluar. Setiap saya mau keluar ketemu teman-teman saya mau ajak Arka, dia nggak mau. Alasannya palanya puyeng lah, sakit lah, ini itulah. Dia itu gaji bersih ya, itu tuh bisa megang 5 juta loh, 5 juta lebih gitu. Terus tiba-tiba sekarang foto saya pantatnya diedit jadi tepos banget begitu, jadi burik. Mana ada lah pantat saya begitu. Terus saya difitnah lagi, lesbongan sama Kafit lah. Lah, Kak Amel cemburu dong. Kan yang lebih dekat Kak Amel sama Kafit. Gitu. Jadi kalian ya, netizen-netizen yang banyaknya pengangguran ini ya, sama bala-balanya burik, sama bala-balanya geng sampah, coba bikin berita yang jelek banget gitu tentang saya. Cari kalau ada. Gitu. Jangan mengarang-arang, mengada ulah. Jangan. Saya tuh bisa ngomong, mulut saya belum bisu. Saya bisa menjelaskan secara baik dan benar. Nanti kita buktikan ya. Ini kan saya mau lapor nih nanti malam nih soal illegal access sama penelantaran anak. Kita lihat. Bisa dapat semua nggak tuh runtutannya tuh? Alhamdulillah kalau bisa masuk semua ke penjara, alhamdulillah saya sujud syukur. Kalau mereka semua masuk penjara ya, saya akan donasikan uang saya 1 miliar untuk membantu warga Indonesia yang kesusahan. Langsung dari rekening saya. Kita lihat ya. Yang penting si Chelsea dulu lah masuk penjara, karena kan dia yang megang handphonenya. Dari dia diruntut ke anak band yang udah gak laku banget ini, yang homo kerdil ini, lalu lanjut lagi ke Pispot. Ya nanti ya mau ganti ini dulu. Mak, makanannya tadi sisanya Ake mau makan lagi ya? Gitu. Tubles pun giliran dia pasti akan masuk. Pasti dijamin. Kalau saya tuh orangnya nggak mau main kiri, main kanan, main depan, main belakang. Saya ngikutin prosedur yang ada. Gitu. Kalau yang udah kan musuh-musuh saya tuh bayar. Udah bayar, duit habis, nggak jalan kasusnya. Kalau saya nggak, saya mau sesuai SOP-nya aja. Sesuai jalur. Tapi Chelsea kalau di penjara udah dong. Dia kan udah dewasa. Makasih Pak. Adek di bawah nggak Adek? Di atas. Di atas. Yang pergi siapa? Hati-hati sama siapa? Belum ada lagi ke apa nih? Loh kok bisa begitu sih? Si Lintang mana? Kok bisa gitu sih? Coba telepon. Kok dia bisa begitu Lintang? Ntar ya, saya telepon adik saya dulu ya.
Aduh. Ini sih kenapa dikunci? Udah sana Loli. Suruh siapin makanan Mimi tadi yang tadi. Kenapa? Iya, habis marahin Lintang. Kak, aku tim kamu, aku bukan pengangguran. Alhamdulillah kalau nggak ada yang pengangguran. Ketahuan ada ngatain Ola si Fit. Biarin aja lah. Kalau saya mah yang begitu-gitu bukan urusan saya. Saya ngurusin urusan buat nanti sore aja. Kalau apa namanya, dia ngeluarin chat lagi, kan makanya mau dilaporin untuk illegal access kan, karena banyak sekali chat yang diedit, banyak sekali chat yang dibikin-bikin supaya kalian netizen ikut menghujat. Nah, kalau sudah dilaporkan illegal access, ya, ini runtutannya pertama adalah siapa yang memegang handphone pertama kali, siapa yang menyebarkan pertama kali, siapa yang ikut-ikutan menyebarkan, siapa yang memposting, dan siapa yang mengkomeni postingan itu runtutan tuh. Nanti paling dicari yang sialnya aja, netizen yang sialnya, yang ngomen di situ yang paling ganas, itu sialnya berarti kena juga. Jadi kalian hati-hati. Sekarang itu semua apapun, yang penting cukup buktinya, semua bisa dilaporkan. Dan semua pasti jalan. Tidak mungkin tidak. Gitu. Dan chat yang kesebar itu rata-rata itu adanya tahun 2008 plus tahun 2009 awal. Jadi tahun 2020, 2021, 2009 pertengahan tuh nggak ada. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan. Gitu. Jadi kalian juga netizen yang follow akun-akun haters, kelenger-kelenger yang dipegang sama Pispot, kalian juga hati-hati. Nanti sialnya kalian, kita pasti akan acak secara random siapa yang akan kita cap-cip-cup untuk dilaporkan. Gitu. Pasti kena, insya Allah saya yakin 100%. Kali ini mereka pasti masuk penjara. Kali ini. Saya berani jamin. Karena illegal access ini tidak main-main hukumannya. Dan illegal access ini ketika di BAP cukup bukti, yang di BAP tidak akan